Shalom Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan baik-baik saja walaupun COVID-19 belum juga usai. Ibadah hari ini, Minggu 10 Oktober 2021 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Charles Nehemia dengan tema Menemukan Karunia Rohani. Lalu apa saja informasi selama sepekan di Gereja Baptis Indonesia Rosipina? Kita lihat berikut ini. Jemaat yang terkasih, jangan lewatkan ibadah spesial ulang tahun Gereja Baptis Indonesia Rosipina dengan tema To Serve, To Share pada tanggal 7 November 2021. Lalu siapa saja yang berulang tahun selama sepekan ini? Ini dia. Jemaat yang terkasih, jangan lupa terus perketat protokol kesehatan Anda. Bagi Anda yang rindu untuk memberikan persembahan dan persepuluhan, jangan lupa untuk mengirimkannya ke nomor rekening 6600117970, nomor rekening BCA atas nama Diakon Thomas Cipta Mustika. Sudah saatnya kita akan beribadah bersama-sama. Namun sebelumnya, saya undang terlebih dahulu untuk berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, hanya Engkau satu-satunya sumber pengharapan kami yang sejati. Walau dalam kondisi apapun kami percaya Engkau bersama dengan kami. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, saat ini Bapa kami datang ke hadirat-Mu. Kami ingin beribadah ya Tuhan. Kami ingin mendengar firman-Mu ya Tuhan. Biarkan Engkau yang bertata dalam setiap apapun yang kami lakukan. Engkau yang bertata di atas setiap pelayan-Mu hari ini. Biarkan semuanya ditutup bungkus dengan kuasa darah-Mu saja. Ke dalam tangan pengasihan-Mu saja kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih, saksikan terus ibadah ini hingga usainya nanti. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara jemaat semua yang ada di rumah? Luar biasa. Saya terus berdoa setiap kita selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan perlindungan. Dan saya terus berdoa berkat Tuhan juga terus tercurah dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Pagi hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya dalam kehidupan kita. Kalau kita masih boleh menikmati hari ini, kita masih boleh menikmati pagi ini, itu semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah, persiapkan hati kita. Saya persilakan untuk bersaat teduh sejenak. Katakan kerinduan kita kepada Tuhan. Minta Tuhan penuhi hati kita dengan urapan-Nya. Minta Tuhan melawat setiap kita. Dan kita mau bawa pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kita mau katakan kerinduan kita untuk ada dalam hadirat. Penuhi hati kita dengan hadir-Nya. Memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Kuduskan setiap kami ya Tuhan. Bawaku sehingga
kami untuk layak, Bapa. Layak untuk mendekat kepadamu Tuhan. dalam hatimu. Ku rindu mendengar suaramu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, duhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, duhi dengan kasih-Mu. Penuhi setiap kami dengan kasih-Mu Tuhan. Diam di hadirat-Mu. Biarlah ini menjadi doa kita semua. Duhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan.
kasih-Mu Tuhan. Penuhi setiap kami dengan kasih-Mu Tuhan. Biar kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati hadir-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati lawatan Tuhan terjadi di setiap kami. Dimanapun kami berada, kami percaya Engkau Allah yang maha hadir Tuhan. Kami mau bersyukur, kami angkat tangan kami mau menyembah Engkau Allah kami. Menikmati persekutuan dengan Engkau Yesus. Haleluya Yesus. Ingin selalu bersekutu denganmu, Yes. menikmati Kerinduan kami Tuhan. hadirat-Mu. Kami mau menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu Tuhan. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya. Haleluya. Benar Tuhan, benar Yesus. Sungguh kami bersyukur kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Dan kami ingin selalu bersekutu dengan Engkau Tuhan. Karena kami menyadari betapa indah hidup bersekutu dengan Engkau Tuhan. Apapun yang kami alami, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mendapat kekuatan baru karena kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Karena Engkau hadir di dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami boleh merasakan lawatan-Mu terjadi Tuhan. Kami bersyukur dan kami percaya Bapa, mujizat Tuhan masih berlaku saat ini Tuhan. Engkau Allah yang berdaulat atas kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami mendapat kekuatan baru dari Engkau. Kami boleh menaikkan pujian kami, penyembahan kami Tuhan. Dan kami boleh menikmati, sungguh kami boleh menikmati
Hadirat Tuhan melawat setiap kami. Di rumah kami masing-masing Engkau Allah yang maha hadir. Dan Engkau menyatakan mujizat sehingga yang sakit disembuhkan. Yang dalam persoalan mendapat jalan keluar. Tuhan yang berkarya mendapat kekuatan yang sedang bergumul Tuhan. Dan biarlah terus berharap hanya kepadamu. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Ini pujian penyembahan kami Tuhan. Biar menjadi dupa yang harum. Yang boleh memuliakan Engkau. Yang boleh berkenan kepadamu Tuhan. Dan lebih lagi Bapa, lebih lagi kami mau memuji Engkau. Bahkan kami rindu ke Tuhan, kami mau mendengar suara-Mu. Engkau berbicara lewat firman-Mu Tuhan. Engkau beracara dalam ibadah kami pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dan sungguh kami boleh merasakan dan menikmati lawatan Allah terjadi pada ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau lebih lagi mau bersyukur kepadamu. Mari setiap jemaat yang siap untuk bersyukur katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang percaya Tuhan Yesus baik, boleh angkat tangan walaupun saya tidak melihat. Tapi Tuhan yang melihat. Go. Dengan penuh semangat kita mengatakan Tuhan Yesus baik. Mari masuk gerbangnya dengan bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirannya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segala hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari kita masuk gerbang Tuhan dengan pujian. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi kita katakan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Tuhan kita baik, amin. 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 Dia bukan hanya baik,
Tetapi Dia Allah yang besar. Yes. Dia Allah yang berkuasa. Amin. Amin. Besarlah Tuhan kita. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Sekali lagi kita katakan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Saudara bersuka cita? Amin. Saya percaya semua penuh semangat. Amin. Haleluya. Mungkin tetangga bilang, waduh ada apa di sebelah ya. Nama Tuhan terus dipermuliakan. Amin. Amin. Ya, saatnya kita mau belajar. Kita mau mendengar suara Tuhan. Kita mau mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan. Apa yang Tuhan mau ingatkan kepada setiap kita. Lewat firman-Nya yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita siapkan hati kita. Kita katakan, Tuhan, aku mau mendengar kebenaran firman-Mu. Sebelumnya kita naikkan pujian. Semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena
kecakapanku bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Bila kita dipakainya. Yes. Bukan karena kebaikanku, Yes. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena fasilitas kita, lidahku, bukan karena bukan juga karena kekayaanmu. kekayaanku, Engkau dipanggil dan dipilihnya. ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Bila kita dipakainya. Karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Bila kita dipakainya. Semua hanya karena Bila kita dipakainya. Bila kita dipakainya. Shalom, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kembali boleh berjumpa dalam ibadah hari ini, minggu kedua di bulan Oktober. Kita mengucap syukur buat pemeliharaan Tuhan sepanjang 10 bulan ini. Nggak berasa ya, saudara sekalian ya. Kita udah berada di bulan Oktober, sebentar lagi menuju Desember, akhir tahun 2021.
penyertaan Tuhan sempurna buat kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada karena anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur diberikan kesempatan untuk boleh memuji dan menyembah nama Tuhan. Kami sekarang rindu untuk mendengar kebenaran firman-Mu, berbicara kepada kami, berikan kepada kami hikmat untuk kami boleh mendengar, mengerti, dan boleh mencerna setiap pemberitaan firman-Mu sehingga firman Tuhan ini boleh menjadi rema dalam kehidupan setiap kami. Urapan-Mu atas setiap kami dan kami kembalikan segala hormat puji syukur bagi Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan bersama dengan saya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Subtema minggu ini adalah menemukan karunia rohani. Bapak Saudara sekalian, dalam khotbah hari ini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan yang pernah ditanyakan ke saya dan mungkin juga merupakan pertanyaan yang Bapak, Ibu, dan Saudara pernah terbersit dalam pemikiran Bapak dan Ibu sekalian sehubungan dengan karunia rohani dalam perjalanan kekristenan Bapak, Ibu, dan Saudara. Pertanyaan pertama, kenapa sih kita harus melayani Tuhan setelah kita diselamatkan? Nah, ini pertanyaan yang menarik sebetulnya Bapak, Ibu. Dan saya menemukan bahwa melayani Tuhan lewat pelayanan kita terhadap sesama merupakan amanat agung Tuhan Yesus sebelum Ia naik ke surga. Dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20a, Yesus katakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu," perhatikan, "yang kuperintahkan kepadamu." Nah, kata-kata Yesus ini merupakan kata kerja dan kata perintah. Pergilah, jadikanlah, baptislah, ajarlah segala sesuatu yang telah kuajarkan, yang telah kusampaikan, yang diperintahkan. Dan salah satu perkataan Yesus tentang ajarlah atau teach merupakan salah satu karunia roh yang akan kita bahas juga pada hari ini. Jadi memang sebagai anak-anak Allah, kita harus melayani Tuhan lewat keseharian hidup kita. Yang setuju katakan amin. Amin ya. Bahkan salah satu murid Yesus yang dituakan ya bernama Petrus menjelaskan lebih lanjut tentang arti melayani. Dia tulis dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 10 sampai 11. Petrus berkata, "Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara dengan sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, karunia melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Karena ada tujuannya, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin." Nah, setiap kita setelah diselamatkan diberikan berbagai karunia yang diperoleh dari kasih karunia Allah. Dan dengan karunia inilah kita melayani Tuhan dan sesama. Jadi melayani Tuhan selain sebagai amanat agung Yesus, tetapi juga mengaplikasikan atau menerapkan karunia yang Tuhan berikan kepada kita lewat keseharian kita. Bukan untuk tujuan mencari keuntungan atau perhatian untuk diri kita sendiri. Tetapi tujuannya dikatakan supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Kristus Yesus. Jadi jelas ya untuk pertanyaan itu. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kedua, kenapa sih kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah yang sejati? Bukankah kita cukup sudah mempersembahkan hati kita untuk Tuhan? Tapi kenapa juga kita cuma mempersembahkan hidup atau tubuh kita sebagai persembahan hidup untuk Tuhan? Sebetulnya jawabannya adalah why not? Kenapa tidak? Nah, manusia ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Waktu kita mempersembahkan hati kita, jiwa, dan roh kita kepada Tuhan, justru seharusnya tubuh kita juga harus kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Jadi segala itu mencakup bukan hanya sekali lagi jiwa dan roh, tetapi tubuh. Dikatakan tubuh juga ya, jiwa dan roh ini merupakan persembahan yang hidup, bukan persembahan yang mati. Yang mati itu artinya yang one time deal. Sekali dipersembahkan lalu habis.
Tetapi persembahan yang hidup ini perpetual, terus-menerus sampai berakhir. Nah, berbeda dengan persembahan pada zaman perjanjian lama, di mana yang dipersembahkan adalah hewan korban, dan it's one time deal. Sekali dipersembahkan, disembelih, dibakar, habis dan mati. Tetapi Roma pasal 12 ayat 1 ini katakan persembahan yang Tuhan inginkan adalah seluruh hidup kita. Sekali lagi, tubuh, jiwa, dan roh. Dan secara spesifik, ayat 1 ini berbicara mengenai persembahan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Sekali lagi, bukan persembahan yang mati. Coba kita lihat bersama Roma pasal 12 ayat 1. Dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, bentuk persembahan tubuh kita sebagai bagian dari hidup kita ini adalah lewat apa yang disebut dengan pelayanan. Oleh karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, ini yang disebut dengan arti melayani. Bukan sekali lagi one time deal. Dibakar lalu habis. Tetapi persembahan yang hidup, yang artinya selama masih hidup, selama masih diberikan hidup, nafas hidup dalam tubuh kita ini, kita harus mempersembahkan tubuh kita untuk melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Saya teringat ada seorang jemaat yang datang kepada pendetanya setelah kebaktian dan berkata begini, "Pendeta, saya sudah melakukan semua yang bisa saya lakukan loh. Saya sudah pergi ke gereja setiap minggu, saya rajin ibadah, tengah minggu saya ikut ibadah KKR, dan berbagai karunia Roh Kudus sudah saya alami. Saya pun sering maju ke depan dan setiap kali ada altar call, dan saya juga maju dan sering rebah waktu didoakan. Tetapi setelah semua itu saya tetap merasa kosong dan selalu ada yang kurang dalam hidup saya. Padahal saya sudah melayani Tuhan. Saya sudah mencoba mendapatkan semua yang bisa saya dapatkan dari Tuhan. Tetapi kok kenapa masih ada yang kurang? Yang saya rasa kurang." Lalu pendeta itu berkata, justru itu permasalahannya. Mengalami kepenuhan atau kemenangan rohani, sukacita hidup, itu bukan getting all you get from God. Mencoba mendapatkan apa yang kita bisa dapatkan dari Tuhan. But it's about giving all you have for God. Tetapi memberi semua yang kita punya, yang datangnya dari Tuhan itu, bagi kemuliaan Tuhan lewat pelayanan keseharian kita. Dan ini yang menjadi perbedaannya. Memang banyak orang yang berbondong-bondong datang ke gereja untuk mengalami lawatan dan kuasa Tuhan. Padahal yang seharusnya terjadi adalah bukan hanya menerima dan mengalami. Karena tentu setiap hari kita mengalami lawatan Tuhan. Betul nggak Bapak Ibu? Perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu kita alami dalam kasih hidup kita. Tetapi yang seharusnya terjadi adalah bukan hanya menerima dan mengalami lawatan Tuhan ini, tetapi apa yang dapat kita berikan dalam keseharian kita. Sekali lagi Roma pasal 12 ayat 1 ini berkata bahwa kamu mempersembahkan, present, memberikan, giving kepada Tuhan. Seluruh keberadaan hidup kita, tubuh, jiwa, dan roh lewat pelayanan kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Lanjut kepada pertanyaan ketiga sekarang. Apa sih artinya karunia rohani dan bagaimana saya menemukan karunia rohani untuk melayani Tuhan? Well, jawaban untuk pertanyaan ini adalah karunia rohani adalah kemampuan yang dianugerahkan Tuhan, perhatikan, lewat kasih karunia-Nya untuk memampukan setiap orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus untuk melayani tubuh Kristus, baik gereja, komunitas, sesama manusia. Sekali lagi, kemampuan ini adalah karunia yang diberikan oleh Tuhan melalui Roh Kudus setelah seseorang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia menjadi pengikut Kristus atau anak-anak Tuhan. Nah, oke, sekarang kita masuk dalam pembahasan tentang karunia roh. Nah, di dalam Alkitab Bapak Ibu, setidaknya ada 18 karunia roh yang terdapat dalam 3 buku. 1 Korintus pasal 12, Efesus pasal 4, 1 Petrus pasal 4, dan sebetulnya ke buku keempat adalah Roma 12 yang kita akan bahas hari ini. Nah, namun sehubungan dengan nats kita, ya, Roma pasal 12 ayat 6-8, kita akan melihat 7 karunia-karunia roh yang diberikan dalam setiap hidup orang
yang percaya kepada Tuhan. Apa karunia rohani itu? Mari kita baca nats kita. Roma 12 ayat 6 sampai 8. Ayat 6 dimulai, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Yang kedua, jika karunia untuk melayani, jika karunia untuk mengajar, yang ketiga, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, yang keempat, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, yang kelima, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, 6, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, 7, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Dalam ketiga ayat ini ada 7 macam karunia yang disebutkan. Bernubuat, melayani, mengajar, menasihati, membagi-bagikan sesuatu atau memberi, memimpin, dan murah hati. Nah, karunia rohani ini dimiliki oleh semua orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Yang diselamatkan, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita sebagai orang yang percaya memiliki karunia rohani, dan tugas kita adalah menemukan karunia mana yang dominan dalam diri kita, yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan lewat pelayanan kita. Nah, masuk kepada pertanyaan yang keempat. Nah, bagaimana caranya menemukan karunia rohani yang pas untuk saya kerjakan? Jenis pelayanan seperti apa sih yang cocok untuk saya? Bapak Ibu Saudara sekalian, biasanya ada 2 cara orang melakukan untuk mencari kasih karunia rohani yang ia miliki. Cara yang pertama itu biasanya dia isi kuesioner, pertanyaan, atau disebut tes karunia. Pertanyaan yang cocok dengan karakter dan kepribadian kita. Pernah lihat Bapak Ibu pertanyaan seperti ini? Ya, di gereja-gereja, bahkan di Google juga Bapak Ibu bisa Google banyak sekali tes karunia. Patternnya berbeda, penulisan berbeda, tapi konsepnya sama. Setelah selesai menjawab mungkin 100-200 pertanyaan, lalu dijumlahkan nilainya, dan dari nilai itu akan dikasih tahu kalau, oh, karena jumlah ini, maka ini karunia yang kamu miliki, yang kamu bisa melayani dengannya. Kelihatannya bagus Bapak Ibu. Mengisi pertanyaan ini juga nggak berdosa tentunya. Tapi apakah ini akurat? Apakah ini tepat? Well, problemnya begini Bapak Ibu. Kalau kita isi ini, pertanyaan ini bisa jadi bias. Bisa jadi sebuah prasangka tentang diri kita berdasarkan apa yang pernah kita pelajari, kita dengar, baca dari buku, dengar dari orang sekeliling kita. Jadi judulnya ini seperti you think you know yourself, but do you really know yourself? Kita tahu diri kita seakan-akan, tapi apakah benar kita sungguh-sungguh tahu karunia yang Tuhan berikan kepada kita? Jadi cara pertama orang biasanya menemukan karunia atau mencari karunia dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tes karunia itu. Nah, cara kedua, biasanya orang kalau udah nggak jelas atau bingung untuk karunia apa sih yang saya punya, cara kedua ini cara yang klasik Bapak Ibu. Bertanya kepada pendeta atau leaders tempat di mana saudara bertumbuh. Ini klasik Bapak Ibu ya. Ini paling cocok nih Pak Pendeta, karena ada pepatah kan katanya malu bertanya sesat di jalan gitu ya. Jadi harus tanya gitu kan. Nah lalu, tapi yang menjadi pertanyaan saya ada begini. Seberapa kenal pendeta saudara dengan Anda? Apakah saudara dekat dengan pastor atau pendeta Anda? Nah kalau ketemu mungkin cuma 1 minggu sekali. Malah kadang-kadang kalau saudara kebaktiannya bolong-bolong bisa 2 minggu sekali baru ketemu. Nah seberapa sering kalau kita ketemu sharing antara saudara dengan pendeta saudara? Dan apa sih yang di-sharingkan? Lebih kepada beban, pergumulan, persoalan, atau kepada pertumbuhan rohani? Nah, kalau kita jarang ketemu sama pendeta kita jarang ngobrol sama leaders kita, bagaimana beliau bisa tahu tentang karakter atau hidup saudara? Nah, bagaimana kalau pendeta ini punya jemaat yang ribuan atau puluhan ribu, dan setiap orang datang bertanya, pendeta, apa karunia saya sih untuk saya melayani Tuhan? Pendeta, bagaimana tahu karunia Tuhan dalam hidup saya untuk saya melayani Tuhan ya? Pendeta, saya mau melayani Tuhan, tapi di bidang apa ya? Bagian apa ya? Caranya bagaimana ya? Waduh, belum lagi Bapak Ibu. Kalau udah bertanya, udah dikasih tahu jawabannya. Ya, misalnya begini, ada jemaat yang datang ngomong, pendeta saya rindu nih mau melayani Tuhan, saya terbeban, saya tergerak nih untuk melayani Tuhan.
Tapi saya nggak tahu bidangnya apa. Bisa nggak Pak Pendeta tolong cari tahu deh. Kasih tahu saya sih apa yang harus saya lakukan. Karunia mana yang paling pas buat saya. Jawaban pertama pasti pendeta ini bilang, oh ya ibu terbeban ya. Tapi nanti jangan jadi beban loh ya. Ibu tergerak ya. Tapi ibu harus mau bergerak kan. Nah gitu kan ya. Kemudian dijawab, oh begini bu. Atau Pak, saya lihat nih kata pendetanya. Bapak atau ibu ini punya karunia memberi nih. Karena Bapak Ibu diberkati Tuhan secara financial, usahamu menanjak. Setiap bulan upgrade mobil, setiap tahun beli apartemen. Belum lagi kalau ketemu di gereja, wah selalu suami istri itu matching outfitnya. Baju, sepatu, tas kuning, dasi kuning, sampai kutek kuning, semuanya kuning. Ya, saya nggak tahu apa usaha saudara, tapi dari pengamatan saya, rasanya karunia memberi adalah karunia bagianmu. Dan silakan melayani itu di gereja kami. Waduh, dengar begini. Mungkin jemaatnya bertanya, aduh, yang benar Pak Pendeta, masa? Wah Pak Pendeta salah menilai nih, jangan salah asumsi gitu dong. Memang saya suka fashion dan saya diberkati Tuhan, tapi kalau karunia memberi, coba saya pikir-pikir dulu deh. Coba saya tanya Tuhan dulu. Nah kalau begini kan repot Bapak Ibu. Yang bertanya nggak suka dikasih jawaban, yang menjawab juga bisa disalahartikan jawabannya. Sehingga jawabannya kayaknya nggak pas untuk yang bertanya maupun yang ditanya. Sebetulnya, dasar menemukan karunia dalam pelayanan adalah, perhatikan, saudara memiliki hati atau karakter atau sifat yang ringan tangan, yang mudah dan suka membantu, efektif dan memiliki semangat, passionate, bergairah dalam melayani Tuhan. Dan ini semua harus timbul dari hati pribadi lepas pribadi lewat hubungan keseharian kita dengan Tuhan. Nah dari situlah sebetulnya awal mula dari kita melihat dan menemukan, bukan mencari, tapi menemukan karena sudah ada dalam diri kita. Karunia mana yang ada pada kita, yang cocok, yang pas untuk kita kerjakan dan kita layani Tuhan dengan itu. Karena bisa saja begini Bapak Ibu. Ada orang yang berpikir, saya kasih contoh ya. Sepertinya mudah untuk berkhotbah. Saya ngelucu aja atau terkadang saya marah-marah sama jemaat. Atau saya share kata-kata motivasi. Saya kadang bicara dengan nada tinggi, menegur. Itu rasanya cukup. Atau di tengah-tengah khotbah saya selipkan beberapa lagu sehingga durasi khotbah saya menjadi panjang. Dan memang waktu mempersiapkan khotbah itu, wow. Mungkin orang ini semangat dan entusias. Tetapi waktu berkhotbah, gak ada orang yang senyum waktu dia ngelucu. Gak ada orang yang bilang amin waktu dia sampaikan kata-kata motivasi. Karena memang itu kata-kata motivasi dan bukan firman Tuhan gitu ya. Gak ada yang mengerti apa yang disampaikan. Bahkan mungkin ada yang ngantuk, tertidur dan sebentar-sebentar geser tempat duduk. Lalu kita berkata, tapi saya kan punya karunia berkhotbah. Saya punya semangat untuk berkhotbah. Tunggu dulu Bapak Ibu. Mungkin kita perlu ikut mentoring dulu. Perlu sekolah teologi dulu. Perlu dibina dulu oleh senior kita. Baru kita mencoba membina orang lain. Mungkin kita punya karunia berbicara. Betul. Tapi dalam bentuk menasihati dan bukan berkhotbah. Kita punya karunia berbicara untuk menguatkan orang. Secara pribadi one on one dalam counseling. Tetapi bukan mengajar. Ini berbeda. Kita bisa semangat. Kita bisa senang. Bahkan kita bisa anggap itu sesuatu yang mudah. Tetapi mungkin hasilnya tidak efektif. Kemudian kita coba belajar lagi dan kita ikut mentoring dan sebagainya. Lalu kita ketemu orang yang sedang putus asa dan hampir patah semangat. One on one. Lalu kita mulai ngobrol sama dia. Kita nasihati dia. Kita motivasi dia. Kita kuatkan dia. Kita tegur dia. Tapi tegas. Kita guyon dengan bahasa sederhana dan mudah didengar. Enak untuk didengar. Setelah selesai orang itu berkata, wow. Selama ini aku ngomong sama banyak orang tapi gak ada yang ngomong sama saya seperti kamu nih. Thank you lo udah tegur saya. Thank you udah menguatkan saya. Thank you udah memotivasi saya. Sekarang saya tahu kesalahan saya. Dan saya tahu bagaimana saya harus bangkit, bersikap, dan menghadapi hidup saya ke depan. Wow. Dan apa yang terjadi kepada saudara? Saudara berkata merasa bahwa, waduh, saya bahagia sekali. Bisa membuat orang jadi kuat. Saya merasa hidup saya berguna bagi orang lain. Dan disinilah ketiga formula di atas terjadi. Ringan tangan, saudara mau mengerjakannya. Efektif dan excited.
Kalau begitu karunia saya bukan berkhotbah, tetapi menasehati. Seperti Roma pasal 12 ayat 6-8 nih. Exhortation bahasa Inggrisnya. Contoh lain. Mungkin dari antara saudara ada yang punya extra money. Ada dana yang tersimpan di rekening saudara yang sudah lama nggak terpakai atau dipakai. Dan lebih dari itu sepertinya mencari uang bukan hal yang sulit bagi saudara. Ketika saudara dapat untung, saudara berbagi, saudara lebih dapat keuntungan lagi. Waktu saudara memberi, saudara tidak merasa dirugikan, tidak merasa terbebankan, tapi justru saudara bersyukur dan senang karena bisa share. Entah pemberian kepada gereja, kepada hamba Tuhan, panti asuhan, yayasan, sampai kepada tukang parkir Bapak Ibu. Memberi kepada tukang parkir juga satu notes, karena kenapa saya katakan ada loh orang yang meninggalkan parkir harus sampai ngebut, sampai tukang parkir kejar-kejar untuk minta uang parkir. Tapi untuk orang ini beda. Justru dia tungguin tukang parkirnya sampai dia datang, yang dibayar bukan 5.000, 10.000, kadang 20.000, dan waktu dikasih dengan senyum sampai bilang, Tuhan memberkati ya Pak. Now let me tell you, orang ini punya karunia memberi. Ada lagi yang disebut si repot. Setiap kali ada kegiatan gereja, dia datang paling awal. Dia beberes bangku, dia siapkan makanan, dia sapu, dia vakum, dia make sure ruangannya wangi, WC-nya bersih. Dan paling gak suka kalau berada di depan mimbar. Gak pinter bicara, tapi dia suka aktif untuk bergerak. Saudara datang paling awal, tapi pulang paling belakang. Make sure semua beres, baru pulang. Gak pernah mengeluh, tapi merasa accomplish. Aduh, aku udah kayaknya puas sudah menyelesaikan pekerjaanku, menyelesaikan pelayananku. Sepertinya ketika semua beres, saudara puas. Orang lain senang, saudara puas. Karena semua berjalan dengan baik, lancar, dan semua orang bahagia. And let me tell you, this is the gift of hospitality. The gift of serving, karunia melayani. Dan saya bisa jelaskan satu persatu terus menerus kalau kita perhatikan. Yang tidak ada hubungannya Bapak Ibu dengan kedua cara tadi. Ya, isi kuesioner, tes karunia, survei, atau tanya sama pendeta. Tapi justru orang-orang ini menemukannya. Saya menemukannya ketika saya mulai melakukannya. Mulai mengambil langkah untuk mengerjakannya. Dan saya menemukan bahwa disitulah Tuhan menempatkan saya. Saya ringan tangan, saya efektif. Dan saya bergairah dalam mengerjakannya. Oleh sebab itu, saya menemukan bahwa dasar melayani dengan karunia ilahi, kata kuncinya adalah ada 4. Menemukan karunia yang pertama. Mencoba mengaplikasikan karunia dalam pelayanan kita. Yang ketiga, memulai langkah pertama untuk ringan tangan, menolong dan mengerjakannya. Dan yang keempat, mulai untuk menyukai, menikmati dan mencintai apa yang kita kerjakan. Dari situlah saudara akan menemukan karunia pelayanan saudara. Pertanyaan terakhir untuk kita semua hari ini. How do we serve now? Bagaimana kita melayani dan bagaimana saya mengaplikasikan karunia rohani dalam pelayanan saya? Mari kita lihat ketujuh karunia dalam Roma pasal 12 ayat 6-8. Kita kembali ke notes kita ya. Karunia pertama adalah bernubuat atau prophecy. Kata profesi atau bernubuat dalam bahasa Yunani adalah propheteia. Dari kata benda prophetu yang berarti berdiri di depan umum dan berbicara. Berbicara sebenar-benarnya. Speak itu artinya. Jadi bernubuat bukan sesuatu yang mistis atau yang disebut banyak orang itu seperti supranatural dalam pengertian mistis. Tapi kata propheteia atau prophecy bernubuat adalah karunia berbicara di depan orang, di depan umum. Dan ini juga bisa berarti berbicara tentang apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Tetapi sekali lagi signifikan utamanya adalah berbicara di depan umum dengan berani menyatakan kebenaran sebenar-benarnya. Karunia bernubuat ini sering termanifestasi dalam bentuk khotbah dan pengajaran. Jadi kalau saya simpulkan, karunia pertama, Roma pasal 12 ini, karunia bernubuat artinya memberitakan firman Tuhan dengan berani, dengan tujuan membangun kerohanian kita, dan menuntun pada keinsafan akan dosa dan pertobatan. Nah, untuk melayani dengan karunia bernubuat ini dibutuhkan iman dan keberanian. Percaya kepada Tuhan, mempercayai Tuhan
ya, untuk mengajarkan bagiannya di luar kemampuan manusia lewat kita. Dan dengan iman dan keberanian kita mendorong orang lain untuk percaya kepada Tuhan dan takut akan Tuhan lewat apa yang kita sampaikan. Itu karunia bernubuat. Yang kedua, karunia melayani, serving atau hospitality. Mereka yang memiliki karunia melayani akan mengenali kebutuhan praktis yang dibutuhkan orang atau gereja dan dengan senang hati memberi bantuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Anak Tuhan dengan karunia ini tidak keberatan kalau direpotkan dan cenderung suka sekali bekerjanya di belakang layar. Nggak ketahuan tapi orang tahu bahwa it will be done, it will get done, selesai. Nah, untuk melayani dengan karunia melayani atau hospitality ini dibutuhkan keramahan dan ringan tangan. Mereka punya kemampuan untuk membuat orang lain dan suasana menjadi nyaman. Kadang mereka suka menjamu tamu dan ramah untuk welcoming orang-orang baru di gereja yang terkadang canggung waktu mereka berada di komunitas yang baru. Karunia kedua adalah karunia melayani. Karunia ketiga sekarang masuk mengajar atau teaching. Mengajar orang lain dalam kebenaran firman Tuhan dan mengajarkan firman Tuhan untuk tujuan membangun, mempersatukan, dan mendewasakan kerohanian orang tersebut. Nah, karunia mengajar ini akan lengkap jika orang ini memiliki apa yang disebut the gift of knowledge, ya, pengetahuan untuk menjelaskan, memberikan pengertian kepada orang lain tentang kebenaran firman Tuhan, tentang ayat-ayat Alkitab, pelatihan dalam pemuridan, mentoring sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang diungkapkan oleh Roh Kudus lewat hidupnya. Itu karunia mengajar, Bapak Ibu. Yang keempat, karunia menasihati atau exhortation bahasa Inggrisnya. Nah, karunia menasihati ini akan mendorong orang lain untuk terlibat dalam pelayanan, antusias dalam pekerjaan Tuhan, menasihati dan menegur bila dilihat ada sesuatu yang nggak beres dengan hidup atau pelayanan orang tersebut. Kemudian dia memotivasi, dia encourage, mendorong orang untuk bangkit dari kejatuhan dan hidup dalam pemulihan, bangkit kembali. Nah, ini karunia menasihati. Untuk melayani dengan karunia menasihati ini dibutuhkan kebijaksanaan atau discernment. Kebijaksanaan untuk mengenali niat orang yang sebenarnya seperti apa sih. Menilai tindakan orang lain dalam hubungan dengan kesatuan tubuh Kristus. Keberanian untuk menyatakan kesalahan dan menyampaikan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan, baik secara pribadi maupun grup. Sekali lagi tujuannya untuk membangun pelayanan dan kebersamaan. Masuk karunia yang kelima, membagi baikkan sesuatu atau memberi. This is the gift of giving, ya, karunia memberi. Karunia memberi adalah memberi, Bapak Ibu. Tentu dengan sukacita, dengan tulus, tidak dengan beban, untuk pekerjaan, pelayanan, sekali lagi baik untuk gereja Tuhan, baik untuk hamba Tuhan, maupun orang-orang lain yang membutuhkan. Nah, karunia memberi ini dibutuhkan kemurahan hati dan sukacita, ya, adalah karakter yang biasanya mewarnai orang dengan karunia memberi ini. Dan untuk melayani dengan karunia memberi ini, syaratnya hanya satu, Bapak Ibu. Jangan pelit. Ya. Jangan perhitungan dan hitung-hitungan itu. Ya, karunia keenam, lanjut lagi ya. Memimpin, leadership. Karunia memimpin akan membantu orang lain untuk mengarahkan orang lain mencapai tujuan, visi, misi dari gereja. Leader ini akan memotivasi orang untuk bekerja sama dan sama-sama bekerja dalam kesatuan untuk mewujudkan visi dan misi gereja tadi. Satu suara, satu hati, satu tujuan. Nah, untuk melayani dengan karunia memimpin ini dibutuhkan kemampuan penggembalaan yang akan tercermin dari perhatian dan kesejahteraan kebutuhan rohani orang lain. Orang ini akan melihat kebutuhan orang lain dan dia mulai berbicara dengan orang tersebut. Dia merawat orang yang terluka dan menjadi panutan atau contoh yang baik untuk diikuti oleh orang lain dalam komunitasnya. Karunia yang terakhir yang ketujuh adalah karunia murah hati atau merciful. Nah, karunia murah hati ini berbicara mengenai belas kasih kepada orang lain. Selain berempati dengan perkataan, tetapi juga bersimpati, ikut ambil bagian dalam memberi, melayani, bekerja, dan sebagainya terhadap orang yang terluka atau berduka. Orang dengan karunia murah hati ini cenderung care, peduli ya,
akan kebutuhan gereja, kebutuhan orang lain dibanding kebutuhan dirinya sendiri. Nah, itu 7 karunia sesuai dengan aplikasinya. Sebagai penutup Bapak Ibu, semua karunia di atas ini adalah baik adanya. Namun di atas segalanya, untuk melayani dengan karunia apapun yang saudara miliki, yang saudara ingin berikan buat Tuhan, dibutuhkan 2 hal. Kerendahan hati, dan yang kedua, unity and accountability. Kesatuan, kesehatian, dan pertanggungjawaban. Kenapa ini diperlukan Bapak Ibu? Karena karunia rohani dalam Roma pasal 12 ini paralel ya dengan 1 Korintus pasal 12. Dibutuhkan kerendahan hati, dibutuhkan kesehatian, dibutuhkan pertanggungjawaban. Karena 1 Korintus pasal 12 ini berbicara mengenai rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Coba kita lihat bersama sebentar ya, sejenak. 1 Korintus pasal 12 ayat 14 sampai 20. Firman Tuhan berkata, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, maka aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah bahwa ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi satu tubuh. Dengan kata lain, masing-masing akan berfungsi untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Setiap orang masing-masing punya karunia yang menonjol, yang berbeda, yang ditemukan dan mulai dilakukan dan dikerjakan. Dan masing-masing orang tidak boleh menyombongkan diri, karena masing-masing membutuhkan satu dengan yang lain dan berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Kalau ada yang bertanya lagi begini Bapak Ibu, apakah nanti bisa bosan ya waktu kita melayani kok itu-itu aja? Karunianya kok itu-itu aja? Apakah bosan nantinya? Ingat formula yang di atas tadi, ringan tangan, ya suka membantu, efektif, dan semangat. Kalau kita lakukan semua ini dengan 3 hal ini, maka kita akan menemukan kebahagiaan dalam menggunakan karunia yang Tuhan percayakan kepada kita dalam pelayanan kita. Nah, seandainya waktu kita melakukan karunia A, B, dan C, tiba-tiba come across karunia E, F, dan G, apakah kita bisa juga melakukannya? Well, yang pertama lakukan dulu yang A, B, dan C ini. Karena kita menghargai karunia yang Tuhan berikan, kita lakukan dengan baik, kita lakukan dengan semangat, efektif, dan penuh gairah. Maka waktu ada kesempatan untuk melakukan E, F, dan G ini, kita pun bisa belajar dan kita pun bisa melakukannya. Sehingga kita bertumbuh bukan hanya secara quality dalam karunia yang sudah kita miliki ini, tetapi kita juga secara quantity melebar. Sehingga semakin banyak karunia yang dapat kita kerjakan lewat pelayanan kita. Sharpening skills and enlarging skills. Mempertajam gift, ya, karunia dan kemampuan kita, dan memperlebar, memperluas karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Sebagai contoh terakhir, saya akan berikan satu cerita untuk menutup khotbah saya hari ini. Salah seorang jemaat gereja yang baru saja kehilangan pekerjaan karena pandemi COVID-19 tentu akan mengalami banyak hal. Ia kecewa, ia putus asa, ia takut karena ia punya keluarga, bagaimana ia harus support setiap bulannya. Belum lagi perasaan malu terhadap saudara atau teman-teman sekitarnya. Lalu apa yang ia lakukan? Ia datang kepada pendeta, ia counseling, didoakan setelah 30 menit, mungkin 1 jam lah. Dia dengar ayat Alkitab, mereka berdoa bersama dan selesai. Dan dia mungkin feels good beberapa hari. Tapi sebenarnya ia perlu lebih dari itu. Pendeta mungkin gak punya semua karunia yang ia perlukan saat itu.
Tapi orang ini perlu tubuh Kristus dengan berbagai karunia untuk menolongnya. Apa yang terjadi? Ya, lalu bertemu dengan seorang leader di gereja itu yang kebetulan punya network pekerjaan. Setelah ketemu dan ngobrol, leader ini punya karunia sebagai seorang pemimpin. Oh, ia katakan, oh, coba kau lakukan hal ini. Coba step 1, 2, dan 3. Coba engkau apply pekerjaan di 1, 2, 3. Hubungi network 1, 2, dan 3 ini. Dan akan dicarikan pekerjaan yang baru. Lalu bagaimana dengan istri dan anak-anaknya? Bagaimana mereka harus makan? Bagaimana dia harus mensupport selama dia mencari pekerjaan? Oh, ada jemaat lain yang punya catering. Dan dia bisa kirim makanan bergantian dengan jemaat lainnya. Ada jemaat lain yang bilang, udah deh, kamu gak perlu masakin. Saya yang atur dapur manajemen untuk keluarga bapak itu. Oh, saya tahu bapak ini dikenal orang yang murah hati. Bapak ini bisa suka memberi. Jadi setiap hari, Senin, Selasa, dan Rabu, biarlah diberi makanan, dikirimkan makanan. Biar saya yang bayar saja. Orang ini punya karunia memberi. Sehingga di tengah-tengah kesulitan mencari pekerjaan, from one job to another, masih dapat terpelihara keluarganya oleh jemaat yang memiliki karunia untuk memberi. Apa yang terjadi? Well, memang benar orang ini kehilangan pekerjaan. Dan hidupnya hari demi hari seakan sulit semasa transisi dalam mencari pekerjaan yang baru. But you know what? Orang ini akan berkata, gereja tempat saya berbakti ini luar biasa. Bukan pendetanya yang luar biasa, tapi gerejanya yang luar biasa. Orang-orang yang luar biasa. Kenapa? Karena semua orang menolong. Semua orang punya karunia dan mereka membantu. Semua partisipasi sesuai dengan karunia masing-masing. Dan inilah yang disebut dengan karunia-karunia rohani yang berfungsi dalam sebuah pelayanan. Not one man show, tetapi all men and all women show to bring glory to Jesus. Doa saya hari ini, temukan karunia rohani yang Tuhan percayakan dan depositkan dalam hidupmu, dan mulai kerjakan, lakukan bagi sesama, terhadap sesama, bersama dengan seluruh jemaat Rosipina yang lainnya. Orang yang memiliki berbagai karunia berbeda, bersama-sama bekerja bersama-sama, melayani Tuhan sesuai dengan karunia yang Tuhan percayakan. Lakukan untuk sesama, untuk gereja, bagi hormat dan kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu yang kami dengar hari ini. There are a lot to chew, Lord. Banyak yang harus kami mengerti, kami cerna, dan kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Kami mungkin terbatas sebagai manusia, tapi kami percaya ada Tuhan Yesus Kristus lewat Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kami, yang akan menolong kami untuk memberikan kepada kami pengertian, membukakan hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh menemukan karunia yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Dan bukan hanya kami sadar kami punya karunia, tapi kami mulai melangkah dan melakukannya, mengerjakannya, mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga hidup kami bukan hanya diberkati, tapi kami menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kami bukan saya dicukupi dan dipenuhi, tapi kami belajar untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang lain juga. Sesuai dengan apa yang Tuhan taruh dalam hati kami untuk kami kerjakan. Bapa, tolong kami untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang gak cuma tinggal diam, tapi sadar bahwa kami diselamatkan dan kami diberikan karunia yang datangnya karena anugerah Tuhan semata itu harus kami kerjakan, harus kami lakukan, karena itu merupakan sebuah persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan, dan ibadah yang sejati bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Bentuk kami, arahkan kami, dan ubah paradigma kami. Bukan lagi kami dilayani, tapi kami melayani. Bukan lagi kami diberi, tapi kami memberi. Bukan lagi kami menerima, tapi kami mulai mengerjakan memberi. Go out and be salt and light to the world. Menjadi garam dan terang dunia. Be a blessing for other people. Menjadi berkat bagi banyak orang lewat keseharian hidup kami. Sehingga ketika orang melihat kami, mereka melihat Kristus Yesus yang tercermin di dalam kehidupan kami. Berkat-Mu atas setiap kami Bapa. Meteraikan firman-Mu sekali lagi dalam hati kami. Jadikan kami pelaku dan pemberita firman Tuhan.
Hormat puji syukur kami kembalikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan bersama dengan saya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Ini yang kami tahu. Bapa mengenal seluruh isi hati kita. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Engkaulah harapan kami, Tuhan. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Ini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ini komitmen kami, Tuhan. Kami mau setia mengikut Engkau. Engkau mengenal kami. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli
Puji kepada Tuhan, pagi ini kita sudah dengarkan kebenaran firman Tuhan yang memberkati kita. Ya, memang sepanjang bulan ini, tema khotbah gereja kita adalah kita diselamatkan untuk melayani Tuhan dengan karunia roh yang Tuhan anugerahkan kepada kita sekalian. Sebelum jemaat sekalian kita mengadakan doa syafaat pagi ini, saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menyanyikan sebuah lagu dari lagu pujian nomor 267 yang mengatakan berbahagialah melayani Raja kita. Mari kita nyanyi bersama-sama. Melayani Rajaku, ku serahkan hidupku, sukacita damai berkat melayani Rajaku. Sekali lagi, melayani Rajaku, ku serahkan hidupku, sukacita damai berkat melayani Rajaku. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur berterima kasih ya Tuhan untuk kesempatan pagi ini kami boleh berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius 20 ayat 8 mengatakan, Dia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dan biarlah lewat kebenaran firman Tuhan sepanjang bulan ini yang kami dengarkan oleh hamba Tuhan, biarlah sungguh Tuhan boleh mendorong, memotivasi jemaat Rosipina untuk sungguh-sungguh Tuhan mereka diselamatkan, diingatkan bukan hanya untuk menikmati berkat yang daripada Tuhan. Mereka diselamatkan, mereka dipilih, mereka mempunyai tugas panggilan yang ilahi dari Engkau adalah untuk melayani dalam tubuh Kristus bersama-sama, untuk membangun tubuh Kristus bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Biarlah sungguh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang dibagikan sepanjang bulan ini boleh menjadikan jemaat Rosipina bukan saja dewasa secara rohani, tapi jemaat yang sungguh-sungguh Tuhan merespon panggilan Tuhan, karena mereka sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan dengan hidup melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan akan memberkati jemaat kami lewat kebenaran firman Tuhan yang dibagikan. Terima kasih juga, kami juga mengucap syukur Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. 1 Timotius 2 ayat 1-2 mengatakan bahwa biarlah kami boleh bersyafaat, kami boleh bersyukur bagi pembesar-pembesar dan bagi raja-raja, supaya kami hidup tenang dan tentram dalam kesalehan dan takut akan Tuhan. Pagi ini kami berbawa Presiden Jokowi dan pemerintahan Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Ada presiden yang takut akan Tuhan, ada pemerintahan yang sungguh-sungguh bekerja untuk rakyat. Kami berdoa biarlah sungguh-sungguh selalu ada keamanan, ada ketentraman di Indonesia Tuhan. Dan kami yakin biar Indonesia semakin diberkati oleh Tuhan melewati masa pandemi yang sulit ini dan sungguh memasuki masa yang normal di bawah kepemimpinan seorang presiden yang takut akan Tuhan. Kami percaya berkat itu mengalir di tengah-tengah bangsa ini, dan sungguh kami juga berdoa untuk pemilu tahun 2024 kami doakan sejak saat ini agar Tuhan juga memberikan pengganti presiden yang sungguh takut akan Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan, sehingga bangsa ini selalu diberkati oleh Tuhan. Bangsa ini selalu mengalami damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan. Bapak terima kasih, Bapak terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami ingat. Mazmur 62 1-2 mengatakan, hanya dekat Allah saja kami tenang, karena Engkau adalah gunung batu, tempat perlindungan, tempat perteduhan. Daripada mula keselamatan itu datang Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat Rosipina ke dalam tangan Tuhan. Mungkin hari-hari ini masih ada yang penuh pergumulan, ada dalam sakit penyakit, ada dalam kelemahan tubuh, ada mungkin dalam kesulitan secara ekonomi, baik dalam pekerjaan, usaha, maupun dalam kehidupan mereka masing-masing, keluarga demi keluarga. Kami bawa ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah di tengah situasi yang sulit seperti ini yang jemaat kami hadapi, biarlah mata mereka hanya memandang kepada Engkau, tempat perteduhan, tempat perlindungan yang memberikan damai sejahtera. Biarlah di tengah situasi yang ada, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Di tengah kesesakan dan pergumulan yang ada, Engkau selalu menyertai setiap langkah perjalanan hidup kami, dan Engkau akan memperlihatkan kepada kami kemenangan demi kemenangan. Ada maksud Tuhan di balik semua hal yang terjadi, karena kami yakin rancangan-Mu, rancangan yang penuh dengan damai sejahtera.
Terima kasih Bapak, terima kasih untuk pagi ini, untuk berkat anugerah yang boleh kami terima lewat ibadah pagi ini. Biarlah bakti dan pengabdian kami semua Bapak Tuhan berkenan dan menyenangkan hati Tuhan, dan lewat ibadah ini sungguh hati jemaat dijamah dengan ucapan syukur kepada Engkau. Terpuji-puji namamu Bapa dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam satu nama yang indah, nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita arahkan hati kita, angkat tangan kita, dan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menjadi bagian dan kehidupan Bapak, Ibu, dan saya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, berdoa, dan menerima berkat Tuhan. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kau menjadi